Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah bunda, saya sekarang ingin membahas sedikit tentang kenapa kita harus memprogram anak-anak kita di waktu balita untuk menghafal Quran. Minimal ada 3 alasan. Yang pertama, ayah bunda coba pahami bahwa kita sebagai orang tua tidak mungkin bisa membersamai anak-anak kita selamanya. Waktu kecil oke, tapi ketika dia sudah mulai punya teman, apalagi dia sudah SMP atau SMA, kita tidak bisa membersamai dia selalu 24 jam, nggak mungkin. Maka siapa yang bisa melindungi mereka dari godaan dunia yang begitu luar biasanya akhir zaman ini? Tidak ada lain yaitu Al-Quran. Allah akan dampingi, perintahkan Al-Quran untuk mendampingi dia kemanapun. Allah akan campur Al-Quran dalam darah dan dagingnya. Yang kedua, manusia itu otaknya berkembang ketika balita sampai umur 8 tahun, atau orang yang biasa kenal dengan golden age. Dan ketika kita tahu bahwa perbandingan antara dunia dengan Al-Quran sebagai modal ke akhirat itu jauh sekali, ayah bunda punya 2 pilihan. Yang pertama adalah ketika berkembang kita isi dengan Al-Quran yang ilmunya begitu luas, yang kata Rasul adalah seluas lautan dan isinya. Atau ketika otaknya berkembang, kita isi dengan ilmu-ilmu dunia, belajar menyanyi, menggambar, berhitung, dan lain-lain, yang kata Rasul hanya setetes dunia. Artinya kita punya pilihan, otak anak kita itu pengen berkembang luas waktu dia berkembang atau sempit. Jadi memang paling baik seperti para ulama kita dulu adalah menghafal itu di waktu kecil sebelum dia balik. Nanti dia balik ke masyarakat, dia sudah siap berdakwah karena sudah hafal Quran. Yang ketiga, saya sekarang berdiri di depan Masjid Kampus UGM, salah satu universitas ternama di Indonesia. Banyak orang memimpikan anaknya nanti kuliah di universitas ternama, bahkan di luar negeri. Banyak yang berebut dengan program UMPTN, program tes masuk dan lain-lain. Berebutan semua orang masuk kuliah. Itu pun bayarnya mahal. Sementara para penghafal Quran punya jalur khusus. Ayah bunda tahu bahwa banyak sekali universitas yang memberikan beasiswa bahkan tanpa tes masuk untuk para penghafal Al-Quran. Jangankan 30 juz, itu bisa diterima di universitas manapun. Kalau dihafal Quran 30 juz dan pintar bahasa Inggris dan bahasa Arab, insya Allah diterima di Universitas Madinah ataupun di Makkah atau di Turki. Kenapa? Karena ini janji Allah bahwa para penghafal Al-Quran, apalagi dari masa balita, kita. Mudah-mudahan ini manfaat, mudah-mudahan menjadi motivasi kita semua. Saya doakan ayah bunda sekalian memiliki putra putri yang dimudahkan Allah dalam program menghafal Al-Quran bersama RTK Indonesia. Saya cukupkan, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hendaknya mereka kaum muslimin itu takut meninggalkan keturunan-keturunan mereka dalam keadaan yang lemah. Saat ini begitu banyak orang yang berilmu tapi tidak berakhlak. Pengaruh TV, pengaruh YouTube dan lain sebagainya itu sangat-sangat di luar kontrol kita. Pornografi, LGBT, kalau kita tidak menanamkan kebaikan, maka keburukan itulah yang akan muncul. Kebayangkan Bapak Ibu, ketika kita menanamkan Al-Quran sejak usia dini, insya Allah Al-Quran inilah yang akan menjaga anak-anak kita di masa remaja dan dewasa mereka. Ajarkan anak-anak kita akan Al-Quran terlibat. Dan tentunya untuk mencintai Al-Quran kita harus memilihkan tempat yang tepat, sekolah yang tepat, pengajaran yang tepat. Kami mencoba untuk mengembalikan khitoh pendidikan Islam sebagaimana pendidikan Islam yang berbasis pada Al-Quran yang dilakukan pada zaman keemasan Islam dahulu. Banyak para orang tua yang mengkhawatirkan nanti anak saya depresi tidak ya. Justru mereka sangat takjub. Kemampuannya bernyanyi, kemampuannya berkreasi dan sebagainya. Tapi anak saya kemarin berani untuk menampilkan murojaahnya, hafalannya. Tiba-tiba dia maju, terus dia baca
surat An-Naba. Dan itu luar biasa bagi lingkungan sekitar saya. Rumah Taufik Gemilang ini memang fokus dan spesial membina anak-anak di usia balita dan usia anak-anak. Berbeda ya kurikulumnya, pembelajarannya dengan lembaga pendidikan PAUD atau TK. Di sana kita siapkan multimedia, tempat yang nyaman dengan program yang udah teruji, dengan metode yang udah terbukti. Mimpi ayah bunda semuanya untuk menjadikan putra putrinya sebagai hafiz, Allah kabulkan melalui wasilah Rumah Tafiz Gemilang Indonesia. Kami tunggu kunjungan ayah bunda sekalian dan kami akan menerima putra putri ayah bunda dengan sebaik-baiknya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Dr. Kiki Kapuja dari Yogyakarta. Pemirsa sekalian yang dirahmati Allah, ayah bunda sekalian yang dirahmati Allah, kita berjumpa kembali dalam acara Parenting Keluarga Quran bersama Rumah Tafiz Gemilang Indonesia di Gemilang TV. Siang ini kita akan ngobrol tentang tips menghafal di masa lockdown dan pola-pola belajar anak, ya, pola belajar anak bersama para pengelola Rumah Tafiz dan juga koordinator parenting Quran dari Rumah Tafiz Gemilang. Dan siang ini kita akan ngobrol. Silahkan ayah bunda ikuti, ada di dua line, ada di fanpage kita resmi Rumah Tafiz Gemilang Indonesia dan juga di channel YouTube ya di RTG Indonesia, Rumah Tafiz Gemilang Indonesia. Nah, silahkan share linknya, share videonya ke saudara-saudara kita sehingga semakin banyak manfaat untuk masyarakat luas. Ayah bunda sekalian yang rahmati Allah, acara ini terselenggara kerjasama dengan Rumah Tafiz Gemilang Indonesia dengan Gemilang TV dan disponsori oleh Family In-Store, toko online Family In-Store ya, insya Allah yang menyediakan berbagai macam kebutuhan sehari-hari yang di bidang kesehatan. Baik, ayah bunda sekalian yang rahmati Allah, setiap hari Kamis, insya Allah setiap hari Kamis kita akan muncul di TV Gemilang TV bersama para sumber yang inspiratif dan berkompeten di bidangnya. Insya Allah kita akan semakin membawa banyak manfaat. Langsung saja, untuk tidak berlama-lama, kita sapa dulu yang pertama dari Makassar, yaitu Bunda Awalia Nusron sebagai koordinator parenting keluarga Quran dari Rumah Tafiz Gemilang Indonesia. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Bunda Awa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beliau apa kabar, ini Dok? Alhamdulillah baik. Gimana Makassar? Sehat? Masih lockdown ya? Alhamdulillah, baru habis hujan di sini. Alhamdulillah. Beliau insya Allah nanti akan membawakan tentang pola-pola belajar anak ya. Nanti insya Allah akan banyak bicara tentang itu sehingga ayah bunda bisa memahami tipe-tipe anak dalam pola belajarnya. Ada juga Bunda Elia beserta fasilitator dari Rumah Tafiz Gemilang Balita Raudatul Jannah Kendari. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Assalamualaikum Bunda Elia. Waalaikumsalam. Gimana kabar Kendari? Alhamdulillah. Kendari Hujan. sehat? Hujan. Alhamdulillah ya, penuh berkat. Dan satu lagi yaitu Bunda Silvi dari pengelola Rumah Tafiz Aroyan Kediri. Assalamualaikum Bunda Silvi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Bunda Silvi kayaknya kurang keras ya suaranya ya. Nanti bisa diperbaiki oleh Mas Miftah, tolong dibantu. Dan pemirsa sekalian, kami dari jajaran Gemilang TV mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau sedikit ada gangguan teknis tadi di awal karena memang cuaca cukup menantang.
Dan kemudian juga karena kondisi lockdown, ini Bunda Awa tidak sedang berada di kantor tapi ada di rumah. Kemudian Bunda Silvi juga, dan juga kalau Bunda Elia dari Kendari kayaknya malah di rumah Tafis ya, bisa ya. Bismillah. Baik, kita mulai saja. Mari kita sama-sama ucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna as'aluka ilman nafi'an wa Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Baik, pemirsa sekalian dirahmati Allah. Untuk diketahui bagi yang belum kenal jauh dengan Rumah Tafis Gemilang, Rumah Tafis Gemilang Indonesia adalah rumah tafis yang bergerak dalam bidang pendidikan khusus tahfiz Al-Quran, menghafal Al-Quran, yang punya spesialis adalah di balita dan anak, ya, di balita dan anak. Dan ada kelas khusus balita di bawah sebelum TK dan ada khusus anak. Tapi tentu kegiatannya tidak hanya itu, kegiatannya banyak dan insya Allah kita akan sama-sama gali bagaimana agar anak-anak. Yang jelas ayah bunda kita doakan semuanya, ayah bunda yang senantiasa ingin memiliki anak-anak penghafal Quran, senantiasa dimudahkan oleh Allah dalam prosesnya. Dan menghafal Quran itu bukan sekedar hafal ya, kemudian hasilnya hafal. Karena kalau niatnya adalah hafal, nanti kalau tidak hafal-hafal menjadi sebuah beban tersendiri bagi ayah bunda. Jadi memang menghafal Al-Quran itu niatnya adalah menghafal ya, proses murojaahnya. Sehingga hafal atau tidak hafal, yang penting anak-anak kita senantiasa bermurojaah ya, bermurojaah ya, sampai akhir hayat nanti. Baik, bismillah. Saya ingin menyapa dulu dari Kendari, karena tema kita siang ini adalah tentang tips menghafal di kondisi lockdown, dan nanti akan ditambah oleh Bunda Awa tentang pola-pola belajar anak ya, sebagai parenting agar orang tua paham tentang anaknya. Ayah bunda sekalian rahmati Allah, setiap anak itu tentu berbeda, setiap anak itu unik, setiap anak itu bukan orang dewasa kecil. Masing-masing anak punya karakter dan dalam pola belajar juga beda-beda. Dan inilah yang kemudian menjadi salah satu keunggulan Rumah Tafis Gemilang Indonesia, karena setiap anak adalah juara, setiap anak itu unik, sehingga dari semua pola pembelajaran itu kita usahakan untuk kita penuhi, sehingga berbagai macam tipe anak semuanya bisa menghafal dengan baik. Sekarang kita ke Bunda Elia dulu dengan fasilitator di Rodatul Jannah Kendari. Ya, baik. Bunda Elia, bisa cerita sedikit bagaimana kondisi anak-anak menghafal selama lockdown, bagaimana kondisi orang tua di sana juga, apakah masih semangat atau turun semangatnya, juga mungkin ada yang bisa diceritakan hal-hal unik, hal-hal inspiratif dari para santri yang bisa jadi inspirasi ayah bunda semua di rumah. Ya, silakan Bunda Elia. Ya, silakan Bunda Elia. Ya, saya hidupkan. Halo, Bunda Elia dengar? Dengar, Dok. Ya, silakan Bunda Elia. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Saya saat ini, Dok, didampingi sama salah satu orang tua santri balita di Rumah Tafis Gemilang Rodatul Jannah. Luar biasa ya. Oke, di sini saya akan membagi sedikit kegiatan kami di Rumah Tafis Gemilang saat pandemi COVID-19 mulai di bulan Maret. Di sini kami pembelajaran kami itu mulai online di pertengahan bulan Maret. Di sini kami memanfaatkan teknologi. Jadi pandemi ini bukan menjadi penghalang buat kami untuk berhenti, tapi menjadi semangat baru buat kami untuk memanfaatkan teknologi yang ada.
Jadi kami menggunakan aplikasi Zoom. Di sini jadi kami mengedukasi para orang tua dan menyemangati selama pandemi ini kami selalu mengadakan evaluasi, mengedukasi untuk penggunaan aplikasi Zoom, dan alhamdulillah sudah berjalan hampir 1 bulan lebih kami menggunakan aplikasi Zoom, dan target hafalan anak-anak juga semakin bagus pencapaiannya. Jadi di sini kami ada sistem setoran, Dok. Jadi sistem setoran hafalan anak-anak lewat ada video call dari ustazah yang secara personal itu anak-anak setor hafalannya. Tapi kami tetap mengkontrol anak-anak dengan mengadakan evaluasi per bulan dengan orang tua santri. Seperti itu, Dok. Ya, jadi anak-anak di rumah, kemudian orang tua di rumah, tapi ustazahnya di rumah tahfiz atau di mana? Iya, jadi di sini ustazah tetap standby di rumah tahfiz. Ada jam-jam kelasnya, kami bagi 3 kelas, ada kelas pagi 1, pagi 2, dan kelas sore. Jadi tiap kelas itu mendapatkan jatah belajar 2 jam belajarnya. Jadi kami di proses pembelajaran itu kami fokus dengan talaki ustazah. Jadi dengan tidak menyampingkan metode tabarak. Jadi seperti itu. Baik, jadi sebenarnya KBM tetap berjalan seperti biasa, cuma mungkin tempat dan metodenya yang berbeda ya. Iya. Dengan begitu santri-santri masih semangat atau ada penurunan atau bagaimana? Jadi kami di sini ada jumlah santri 32 dan selama pandemi ini hanya ada 19 santri yang aktif. Oh ya, berarti memang ada penurunan ya. Itu kira-kira kenapa? Iya. Hanya 19 santri yang aktif sementara yang lain agak kendor? Jadi di sini ada beberapa kendala, Dok. Yang utamanya itu orang tua santri yang orang tuanya bekerja. Ya. Yang tidak kerja, yang istilahnya bukan wira swasta. Kalau yang wira swasta ya alhamdulillah bisa mendampingi anak-anaknya di rumah. Gitu ya. Jadi kalau yang kerja itu kayaknya waktunya bebarengan gitu ya. Waktunya bersamaan gitu ya. Iya. Oh ya, ini kayaknya bisa jadi masukan, dicarikan metode lain yang lebih efektif supaya bisa ini. Tapi secara umum apakah kemudian capaian juga cukup efektif atau gimana dengan cara online ini? Alhamdulillah kami dari 19 santri ini pencapaian hafalannya itu sudah ada yang sampai ngikut RPP yang ditentukan dari kantor pusat. Ada 3 anak itu sudah sampai surah Al-Adiyat, dan ada sekitar 7 sampai 8 anak itu yang mengulang dan sudah hafal 7 surah dari di juz 30 yang mengulang. Jadi kami kelasnya terbagi 2, Dok. Ada yang mengulang, ada yang ngikut RPP. Oh, dan alhamdulillah tercapai target hafalannya. Ya, Masya Allah. Jadi ini mungkin pesan untuk orang tua santri secara khusus dan ayah bunda semua secara umum. Ya memang kita melihat bahwa masing-masing orang kemudian akan mendapatkan ujian yang berbeda di masa pandemik ini, termasuk dalam program menghafal Al-Quran bagi anak-anaknya itu berbeda-beda. Tentu kita tidak bisa saling menyamakan ya satu sama lain, tapi PR kita adalah bagaimana kemudian membuat solusi atas ujian-ujian itu, karena Allah mungkin cuma ingin melihat ketika kita diuji dengan pandemik seperti apa sikap kita dalam program menghafal Al-Quran ini. Nah, bagi ayah bunda yang memang punya waktu pagi hari, ternyata bisa ya, karena kemarin ada pertanyaan dari beberapa. Oh ya, jika pemirsa ingin ada yang ditanyakan, baik silakan tulis di komen, nanti di komen di fanpage kita, nanti akan kita jawab sebisa kita ya. Nah, salah satu pertanyaan paling dasar adalah
apakah kemudian efektif dengan cara-cara seperti ini? Nah, ternyata laporan dari Bunda Elia sebagai pengelola rumah tafis di Kendari cukup efektif dan bahkan tetap bisa mengikuti sesuai RPP yang ada ya. Jadi hafalan juga bagus ya. Nah, ini tantangan saya pikir untuk masing-masing ayah bunda. Kita harus cari ya, bagaimanapun cari, jangan pernah menyerah kepada keadaan, karena kita sedang dilihat oleh Allah seberapa serius kita dalam memprogram anak-anak kita menjadi penghafal Al-Quran. Toh, kalaupun anak-anak kita nanti menghafal Al-Quran itu bagus, yang dapat keutamaan juga para orang tuanya ya, ayah bundanya. Jadi semangat terus ayah bunda. Ternyata laporan dari Kendari ya, itu cukup bagus. Bunda Elia, saya tertarik dengan foto ini. Nah, apalagi di sebelah ada ibu, salah satu orang tua santri ya, wali santri ya. Halo, Bunda Elia? Iya, iya. Ya. Kalau boleh dikenalkan Bunda siapa yang ada di samping? Nah, Bunda yang pangku anak kecil itu admin, dia biasa dipanggil sama anak-anak Onti Ulfa. Jadi dia di sini selaku admin dan fasilitator tambahan di saat kelas balita itu butuh pendamping yang super. Ya. Nah, di situ yang di stiker itu saya sendiri. Mohon maaf saya stiker karena alhamdulillah saat ini sudah bernikob. Dan ini ada balita, kelas balita. Kalau di samping Bunda Elia ini Bunda siapa namanya? Bunda Aidan. Bunda Aidan. Bunda Aidan itu wali santri yang mana? Wali santri yang duduk di pojok. Tas hitam. Yang pakai tas. Yang ini? Yang tas hitam. Di yang sampingnya yang di sudut. Sudut kiri ya? Sebelah kiri. Di kursi? Iya. Oh, siapa nama santri? Muhammad Aidan. Muhammad Aidan. Muhammad Aidan ya. Mudah-mudahan Bunda beserta Mas Muhammad Aidan ya diberkahi Allah senantiasa sehingga nanti di dunia kumpul sebagai keluarga, nanti di surga kumpul lagi bersama ya. Mudah-mudahan ya. Amin. Bunda itu mungkin bisa cerita sedikit, bisa share sedikit inspirasi apa yang bisa ayah bunda dapatkan sebagai pemirsa di rumah dalam proses menghafal, mungkin perjuangannya seperti apa di rumah atau apa yang dirasakan sebelum anak menghafal dan sesudahnya, mungkin apa insight-nya. Silakan Bunda. Assalamualaikum. Alhamdulillah dokter, memang selama lockdown ini ada sedikit perbedaan dari cara belajar anak di rumah sama di sekolah. Tapi sebenarnya dari yang saya lihat sih sebenarnya peran orang tua itu sangat membantu dalam proses belajar murojaah anak di rumah. Sebenarnya saya kan juga bekerja, tapi alhamdulillah jam kerjanya itu fleksibel, jadi anak saya bisa dampingi dulu dia online, sekolah online pagi, baru dia selesai sekolah online, baru saya selesai bekerja. Itu pun pada saat sekolah online itu harus didampingi karena yang namanya anak balita itu agak kurang fokus. Jadi kapan tidak didampingi itu biasanya handphonenya disimpan di mana, terus dia tiduran atau apa. Jadi pada saat sekolah online itu orang tua harus ada di sampingnya dokter. Kalau tidak begitu biasanya anak-anak lari kemana begitu. Jangankan balita ya Bunda, orang yang mahasiswa kuliah online juga gitu. Kadang-kadang dimatikan, terus pergi minum atau apa, balik lagi, maaf Pak dosen putus sinyal, padahal dia sendiri yang pergi. Oke, lanjut Bunda, lanjut, silakan. Apalagi inspirasi yang bisa didapatkan? Biasa kan anak-anak itu bosan, jadi kalau sambil sekolah online itu dia mau minum apa, makan apa di situ saya kasih dokter. Jadi enggak apa-apa dia sambil makan atau sambil minum teh begitu. Sekolah online enggak apa-apa sih, supaya maksudnya pikirannya enggak kemana-mana. Iya ya. Terus setelah itu kalau sudah selesai sekolah online pagi, saya berangkat kerja. Biasanya itu saya nitip sama orang rumah,
jangan terlalu banyak dikasih nonton atau dikasih handphone begitu, supaya dia ndak lupa sama hafalannya. Terus biasanya lagi malam sebelum dia tidur baru saya dampingi muroja ulang. Ya, luar biasa perjuangannya ya. Ini contohnya ya, gambarnya kayak gini ya. Iya. Ya, ya Bunda di rumah semua. Jadi ya ada banyak cara ya. Ada yang seperti beliau sebelum berangkat kerja dampingi dulu putranya online untuk murojaah bersama rumah tahfiz, ustazahnya di rumah tahfiz. Terus supaya nggak lari kasih makanan, kasih jajanan. Kalau perlu satu Indomaret atau Alfamart taruh situ semua Bunda, biar dia nggak kemana-mana. Ada juga yang karena kerja tadi Bunda Elia sempat ngomong ya, ada yang kalau kerja jadi agak susah dan kemudian putus ya, sayang sekali putus menghafalnya. Sebenarnya bisa juga karena bisa nitip ke orang ya, bisa nitip ke keluarga untuk online dan lain-lain. Atau ya gimana lah caranya kita cari, karena kalau sampai anak-anak murojaah putus yang rugi kita sendiri ya. Bunda, tapi si kecil Ananda masih semangat ya, walaupun lockdown di rumah masih semangat. Alhamdulillah semangat dokter. Kalau anaknya sehat dia semangat. Kecuali mungkin lagi demam panas begitu agak kurang semangat sih, tapi belajar masih mau. Ya kalau itu saya sendiri kalau pas demam kayaknya agak malas juga. Normal saya kira ya. Bunda, ada tips nggak untuk ayah bunda yang lain, baik orang tua di mana Kendari, atau saya agak anu nih soalnya satu Kendari satu Kediri ya hampir sama. Di Kendari orang tua santri yang lain terutama yang kemudian berhenti total ya sayang sekali, atau ayah bunda secara umum di pemirsa di Gemilang TV, mungkin ada tips bunda supaya putra putri masih tetap semangat walaupun di area lockdown. Kalau dari saya dokter, sebisa mungkin orang tua jangan berhenti mendampingi anak-anak. Dalam satu hari itu memang harus ada muroja. Kapan? Karena kalau satu hari itu nggak ada muroja, besoknya itu pasti ada yang dilupa dokter. Jadi curi-curi waktu begitu, dia juga bisa muroja sambil main. Karena anak-anak itu kapan sudah dari yang saya lihat setelah dia sekolah di sini di Rumah Tahfiz Gemilang, dia itu kalau main sambil muroja, apa yang dia hafal dia muroja. Sudah ndak menyanyi yang lain-lain dari muroja itu kayak lagu kartun anak-anak itu dia sudah insya Allah sudah mulai lepas. Jadi memang orang tua harus mendampingi sebisa mungkin, curi-curi waktu lah sesempatnya. Sesibuk apapun pasti ada waktu untuk anak. Ini ada salah satu orang tua santri. Coba ya pemirsa sekalian, anakku Hafizah udah kangen banget ketemuan sama teman sekelasnya. Ini luar biasa ya, ini berarti sekolahnya membuat kangen. Tapi ini yang kangen orang tuanya atau anaknya nih ya. Kayaknya orang tuanya juga kapan masuk sekolah lagi gitu ya. Baik. Iya, anak-anak memang kangen. Kangen ya. Saya kemarin nangis ya lihat jawaban guru ya. Ada nasid murojaah, ada jawaban guru, luar biasa ya perjuangan kita. Baik, Bunda Elia dengan Bunda siapa tadi? Lupa. Aida. Bunda Aida. Bunda Elia dan Bunda Aida standby dulu ya. Kita beralih dulu ke Bunda Silvi di Kediri ya. Kita sharing bagaimana di Kediri ya. Baik. Saya sapa dulu Bunda Silvi monitor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo, suaranya bisa lebih keras lagi atau lebih dekat? Oh, mungkin mic-nya dideketin. ini ya. Benar. Ya, baik. Gimana kabar di Kediri, Bunda Silvi? Alhamdulillah, kabar di Kediri ya baik, penuh dengan perjuangan. Pak Eka. Ya. Untuk anak-anak apakah masih datang ke rumah tahfiz atau belajar di rumah online? Sejak awal diumumkannya ini ya dari Kota Kediri, dari Wali Kota memang sudah meliburkan dari awal pemerintah ada corona itu, jadi sudah langsung online sejak saat itu. Kalau nggak salah tanggal 22 Maret ya. Jadi
di awal itu memang luar biasa berat. Beberapa dari wali santri ya sempat curhat begitu, karena kita para ustadzah ini memang sangat dekat hubungannya dengan wali santri, sehingga kita juga ada ada saling input begitu bagaimana keadaan santri di rumah begitu. Jadi memang kedekatan anak-anak dengan ustazah itu cukup dekat ya, sehingga ketika lockdown ini kayaknya perpisahan yang seperti apa gitu. Bunda Silvi, mungkin bisa diatur lagi mic-nya supaya agak keras ya. Sambil saya dapat video pemirsa sekalian, di mana video ini adalah kondisi anak-anak menghafal sebelum lockdown ya. Ini sebelum lockdown. Kita coba cek bagaimana RTG Kediri sebelum lockdown ya. جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير أولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا Ya, luar biasa ya anak-anak kecil. Tadi ada nih dari Bunda Endang, RTG Arayan Kediri, Syakila ya. Syakila tadi ada yang paling cantik kayaknya di video itu. Semua cantik ya. Harus sabar intinya kalau saya menghadapi Syakila. Gimana nih sabarnya? Jadi sudah 7 minggu ya, cukup lama lockdown. Tapi dari jumlah santri yang ada, semuanya jalan online atau berkurang, Bunda Silvi? Mungkin bisa kasih gambaran ke ayah bunda di rumah. Silakan. Alhamdulillah kalau untuk yang balita ini semuanya jalan. Dan kita memang setiap hari itu, terutama Senin sampai Jumat, itu kita minta kepada orang tua untuk mengirim foto atau untuk tahfiz anak. Kalau yang anak ada satu yang minta cuti karena banyak tugas sekolah, kemudian orang tuanya juga bekerja gitu. Jadi cuti hanya untuk pada corona ini. Nanti kalau sudah masuk, ya masuk ke rumah tahfiz gitu. Nah, untuk yang anak-anak ini, yang balita terutama ini semangatnya luar biasa ya. Dan untuk anak yang sore, yang kelas sore ini, yang SD ini juga luar biasa juga, alhamdulillah. Meskipun di awal butuh adaptasi, ini setiap hari saya melihat ini foto dan videonya itu selalu aktif dan kita memberikan
rewardnya itu kita ini ada reward kepada anak-anak yang aktif sekali. Kemudian juga kita share di YouTube. Jadi kalau ayah bunda ingin melihat bagaimana para santri Rumah Tafis Gemilang Arayan Kediri selama masa lockdown, ini kita share di YouTube bergantian seperti itu. Sehingga dari orang tua juga ikut jerih payahnya, susah payahnya itu kita rasakan bersama. Bagaimana yang selama ini cukup mengantar dan menjemput, tapi sekarang harus mendampingi. Mungkin tadi sempat disampaikan oleh bundanya Mbak Syakila ya, apalagi juga bareng pas melahirkan. Subhanallah, ini kadang Mbak Syakila ini di video jejer tiduran sama adik bayinya gitu. Itu luar biasanya seperti itu, Dok. Ya, jadi ayah bunda sekalian, memang sekali lagi ya, ini cobaan buat kita, termasuk buat ayah bunda ketika lockdown. Seperti apa kemudian usaha-usaha kita. Pokoknya kita dituntut kreatif. Ada kemarin yang tetap semangat sekali, begitu kita tanya, ya saya anggap yang tadinya kita tenaga dan waktu keluar untuk antar dan jemput, sekarang sama aja, cuma antar jemputnya diganti mendampingi murojaah. Saya pikir ini bagus juga pola pikirnya. Jadi bukan nambah kerjaan sebenarnya, cuma ganti aja. Terus kemudian cerita-cerita tentang bagaimana orang tua merasakan, aduh ternyata senang sekali mendampingi anak-anaknya murojaah. Ada juga yang merasakan, wah saya jadi ikut ngaji nih gitu ya, luar biasa. Termasuk seperti salah satu santri Kendari ini ya, ini dari Pak Herli Usman ya, saking kangennya putranya sekolah lagi, walaupun via Zoom di rumah, si Hafiza maunya pakai seragam sekolah. Luar biasa ya. Juga ada cerita-cerita seperti ini, luar biasa ya. Al-Fatih Makassar, setiap hari bawa pakai seragam, bawa tas, mau berangkat, kemudian ketika ustazahnya berkunjung ke rumahnya, sampai nangis kapan masuk sekolah lagi. Jadi pemirsa sekalian, ayah bunda sekalian, Rumah Tafis Gemilang Indonesia sudah memiliki cabang banyak, tersebar dari penghujung barat sampai timur di seluruh Indonesia. Silahkan cari Rumah Tafis Gemilang terdekat. Yang hari ini bisa mendampingi kita adalah RTG Raudatul Jannah dari Kendari dan juga Raudat Aroyan dari Kediri ya. Ya, silakan yang daerah sekitar situ, kalau mau tanya-tanya, nomor telepon ada di running text untuk konsultasi ke beliau berdua. Dan tadi ada juga dari Makassar, banyak cerita-cerita. Pada intinya semua orang semangat ya, semua orang tua terutama semangat, cuma masing-masing ada di level masing-masing. Nah, ini yang akan kita jaga terus. Dan bagus sekali tadi Bunda Silvi ya, ternyata di-upload di YouTube sehingga perjuangan ayah bunda dalam murojaah terlihat di situ, sehingga semua orang termasuk kita sendiri bisa ikut merasakan dan ikut saling mendoakan. Ini sebuah komunitas yang bagus sekali. Yang penting kita saling menjaga satu sama lainnya. Bunda Silvi, kemudian ini kan harusnya bulan Juni ada pembukaan baru ya. Baik seluruh Rumah Tafis Gemilang ada buka santri baru. Untuk Kediri nanti juga dengan Kendari. Untuk Kediri dulu, gimana rencana untuk pembukaan santri baru? Apakah tetap ada walaupun dengan online atau tetap atau tutup atau gimana, Bunda Silvi? Ini kita rencanakan tetap kita buka, dan kita sedang merancang untuk KBN online. Insya Allah kita mulai untuk yang betul-betul langsung. Kalau saat ini kan yang kita lakukan kan video call bareng beberapa santri dengan ustazah. Nah ini kita setting bagaimana caranya supaya lebih intens, karena nanti santrinya kan baru. Bagaimana kita bisa membangun hubungan kedekatan dengan santri, karena kalau yang saya lihat kuncinya di sini itu kedekatan antara santri dengan ustadznya dan juga dengan pengelola. Jadi kita di grup itu sangat aktif dan ada laporan maksimal setiap jam 9 malam. Jadi kita ada laporan bersama setiap wali santri seperti itu dan mengirimkan foto atau video. Nah, ini rencananya akan kita jadwal untuk online mulai pekan depan, karena sebenarnya kan memang sudah akan berakhir
ujian online ini juga dengan menggunakan video call. Jadi rencana kita tetap membuka, dan ini sudah ada yang beberapa yang mulai banyak yang bertanya. Tapi kalau untuk secara offline atau masuk, sepertinya ini belum ada info ya dari pemerintah. Jadi kita rancang saja bentuk online yang itu bisa menyenangkan santri, terutama santri baru ya. Jadi bagaimana supaya kita dekat gitu dengan santri maupun wali santri. Kalau untuk Kendari gimana? Apakah juga buka pendaftaran baru atau tutup untuk yang baru besok di bulan Juni, angkatan Juni, Bunda Elia? Insya Allah kita tetap buka, Dok. Jadi ini kondisi pandemi ini jangan dijadikan penghalang. Jadi ini tugas kami sebagai pengelola, bagaimana bisa berinovasi, berkreasi dengan kondisi seperti ini, kita tetap bisa membuka pendaftaran. Karena satu sisi anak-anak itu pada umumnya kan libur sekolah. Jadi kami di sini bisa memanfaatkan anak-anak yang di rumah itu, kami mengajak untuk bergabung di Rumah Tahfiz Gemilang untuk bisa lebih fokus belajar agama, khususnya menghafal Al-Quran. Seperti itu. Baik, jadi ayah bunda sekalian, ternyata saya juga dapat informasi dari Rumah Tahfiz Gemilang Pusat bahwa memang tetap ada pendaftaran seperti biasa, karena memang kita tidak ingin pandemik ini menjadi penghalang untuk anak-anak menghafal Al-Quran. Dan ada beberapa kemarin ketika kita ngobrol dengan ketua yayasan, yaitu Ustaz Tefri di Jogja, ada pola yang full online untuk daerah-daerah yang PSBB seperti Makassar dan yang lain. Ada yang dia itu semi tapi pasif, yaitu online, tapi ada juga sesi-sesi kunjungan ke rumah santri bergiliran, walaupun tidak begitu sering, tapi tetap ada interaksi. Lalu ada juga sesi semi pembelajaran KPM semi, klasikal dan online, itu yang sesi aktif, seperti dicoba kemarin di kantor pusat Jogja, karena di sini tidak PSBB di Jogja, sehingga nanti anak-anak online, tapi bisa juga bergiliran untuk datang ke rumah tahfidz, terutama kayak ujian dan lain-lain. Jadi masih banyak sekali cara-cara yang itu, yang penting kita semangat semua. Dan kita standby dulu, Bunda Silvi sama Bunda Elia, standby dulu, nanti kita mungkin di sesi akhir. Kita sekarang langsung ke Bunda Awa, ya, ke Bunda Awalia. Assalamualaikum Bunda. Ini sudah mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sudah ada yang mulai bertanya, sebenarnya tipe-tipe pembelajaran anak itu seperti apa lagi ya? Silakan Bunda Awa langsung. Disampaikan kepada ya Bunda. Baik, ya Bismillahirrahmanirrahim. Dok, saya izin share PowerPoint ya, boleh ya? Oke, silahkan. Oke, tunggu sementara. Udah kelihatan belum di situ? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'du. Baik, ayah bunda yang dirahmati Allah di seantero Indonesia, alhamdulillah tadi kita sudah dengar cerita-cerita dari ustazah-ustazah para pengelola rumah tahfiz di Kediri dan juga Kendari. Alhamdulillah, masya Allah bahwa ada sebagian besar orang tua yang luar biasa semangatnya dalam mendampingi anak-anak walaupun dalam kondisi lockdown seperti ini. Ya, tadi udah ada yang bertanya gimana sih pola belajar anak ya. Kita nggak perlu panjang lebar lagi. Jadi sebelum kita masuk, kita perlu tahu dulu sebagai orang tua itu kita perlu tahu dulu bahwa anak-anak kita sekarang sudah ada di fase perkembangan yang mana, ya, di fase perkembangan yang mana. Nah, secara garis besar fase perkembangan anak itu terbagi dua. Ada masa kanak-kanak awal yang biasa kita sebut dengan pratamyiz, dan yang kedua ada juga masa kanak-kanak tenang, yaitu masa tamyiznya. Nah, rata-rata kalau misalnya mau mengikut
dengan program tahfiz yang sudah jalan di RTG, kami lihat itu berada di masa pratamyiz ya, sampai dengan tamyiz, usia tamyiznya yaitu 7-10 tahun. Nah, kita bisa lihat sendiri bahwa untuk usia 0 sampai 2 tahun itu sendiri, anak-anak itu full membutuhkan kasih sayang, yaitu lewat persusuan dan belayan orang tua. Sedangkan di usia 2 sampai 7 tahun, itu di masa tufulah namanya, anak-anak itu masuk ke fase kritis perkembangan mereka. Yang biasanya kita sebut dengan golden age, di mana mereka eksplorasi belajarnya lagi luar biasanya gitu. Nah, disinilah tugas kita sebagai orang tua untuk menanamkan pondasi ilmu ke anak-anak kita melalui apa? Melalui keteladanan ya, termasuk juga melalui Al-Qur'an gitu. Nah, kemudian setelah itu nanti masuk di fase tamyiznya mereka usia 7 sampai 10 tahun, di mana di masa itu kesiapan mereka menjadi hamba Allah, yaitu turunnya perintah sholat pada anak-anak, karena mereka sudah bisa mampu membedakan yang mana baik, yang mana buruk, yang mana halal, haram, kemudian yang mana sudah bisa dapat pahala, dosa, dan semuanya itu kita lalui dengan melakukan pembiasaan-pembiasaan kepada mereka. Ya, dan itu sudah dibangun sejak mereka masih bayi ya, melalui keteladanan dan kasih sayang tadi. Setelah itu barulah mereka masuk ke fase selanjutnya, yaitu fase-fase ketegasan di usia 10 sampai 15 tahun. Mungkin di RTG sudah masih ada ya, mungkin 1-2 orang di kelas sore ya, mereka sudah masuk masa di mana mereka akan balik, sehingga mereka sudah bisa menentukan jati diri, udah tahu jati dirinya dan kira-kira rasa tanggung jawab itu seperti apa. Nah, fase di mana mereka itu sudah bisa dipukul ketika meninggalkan sholat, dengan tentunya tetap memperhatikan cara memberi hukuman dalam syariat Islam ya. Nanti kita bahas sendiri itu. Nah, kemudian disinilah fase yang menjalankan amal ma'ruf nahi mungkar. Setelah itu akan masuk di mana fase taklifnya anak-anak, itu fase di usia 15 tahun ke atas. Nah, ketika anak-anak kita ini menjalankan fase ini secara baik, insya Allah ketika mereka dewasa di usia 15 tahun ke atas, mereka sudah siap menjadi seorang khalifah. Mereka sudah balik, mereka sudah berakal, dan mereka bisa sebagai orang dewasa. Ini sebagai pembukaan aja ya untuk fase perkembangan. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa kita bisa belajar bahwa ternyata anak-anak itu punya masing-masing anak sesuai dengan kategori umurnya itu punya cara gitu, punya gaya belajar yang berbeda ya. Untuk usia 2 sampai 7 tahun, di mana tadi mungkin di RTG itu banyak anak-anak balita yang kita masukkan dalam program menghafal Quran, mereka itu cara belajar mereka itu banyak dengan keteladanan. Nah, sedikit kita bahas gaya belajar. Kita fokus sekarang membahas bagaimana sih gaya belajar menghafal Quran untuk anak gitu ya. Jadi secara umum ya, sebenarnya ini secara umum, bukan cuma untuk anak saja. Untuk orang dewasa juga bisa. Nah, kita akan bahas secara umum saja. Jadi secara umum itu gaya belajar atau pola belajar anak itu kita bagi menjadi 3 tipe. Ada anak-anak yang mengandalkan visualnya atau penglihatannya, kemudian auditori, pendengarannya, dan kinestetik perbanyak. Karena kita berpedoman dari Al-Quran, ternyata Allah sudah menurunkan firman-Nya, ya, menurunkan firman-Nya di Quran surah An-Nahl ayat 78, yaitu Allahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah la'allakum tashkurun. Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu apapun, dan Dia memberikan kamu pendengaran, auditori, penglihatan, visual, dan hati, kinestetik, agar kamu bersyukur. Quran surah An-Nahl ayat 78. Nah, dari tafsir Sairut Tafasir Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, mereka dikatakan bahwa ketiga hal ini karena kelebihannya itu, jadi merupakan sebuah sesuatu pemberian Allah yang maha dahsyat ya, luar biasa sekali. Nah, dan ketiga hal ini tadi, yaitu pendengaran, penglihatan, dan hati adalah kunci bagi setiap ilmu. Ilmu apapun itu, termasuk di dalamnya ilmu ketika mempelajari ataupun menghafalkan Al-Quran. Nah, seorang hamba tidak akan mendapatkan ilmu kecuali melalui salah satu pintu ini, yakni terhadapnya sehingga kita beriman. Bersyukur terhadapnya adalah dengan menggunakan pemberian itu dalam
satu perlu kita garis bawahi adalah dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang harus digarisbawahi bahwa ketiganya ini harus kita gunakan sebaik-baiknya untuk menuntut ilmu apapun itu, dan juga dalam menghafalkan Al-Quran. Dan inilah yang menjadi kemudian pedoman dasar kenapa dari tipe-tipe atau pola-pola pembelajaran anak-anak kita. Di ayat lain di surah Al-Isra juga disebutkan, dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati semuanya itu akan diminta pertanggungjawabannya. Nah, ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seperti yang kita ketahui, setiap orang yang bahkan sudah menyelesaikan hafalan 30 juz atau sedang dalam proses menghafal, termasuk anak-anak kita, itu secara alami mereka secara tidak sadar ya sudah menggunakan ketiga indera ini untuk menghafal dengan caranya masing-masing. Ada tambahan juga, ada namanya olfaktori dan juga gustafori. Ini lebih detail lagi, tapi kita tidak akan bahas ini sekarang. Kita lebih bahas tiga itu dulu, insya Allah nanti di lain waktu kalau ada kesempatan ya. Jadi penginderaan ini mungkin setiap orang itu beda-beda. Nah, sehingga nanti gaya belajarnya juga beda-beda, pola belajarnya juga beda-beda, pola menghafal Qurannya juga beda-beda. Nah, meskipun demikian, itu tidak akan menghilangkan fungsi yang satu dengan yang lainnya. Bahkan orang buta sekalipun, meskipun matanya buta, tetapi mata hatinya insya Allah secara visual masih bisa mengenali huruf-huruf Al-Quran dalam hafalannya. Nah, kita bedah satu-satu ya. Nah, kita kembali bagaimana sih orang tua di rumah baiknya, karena ini sekarang lagi dalam kondisi lockdown ya, otomatis anak-anak yang di sekolah kembali ke rumah belajar, dan ini sebenarnya secara fitrah ya, ibu itu adalah madrasatul ula ya, jadi orang tua itu adalah madrasah bagi anak-anaknya. Jadi janganlah kita merasa aduh kok jadi kami lagi yang ngajar anak-anak. Sebenarnya itu satu hal yang perlu kita syukuri ya. Jadi kita perlu belajar mengenali anak-anak kita, pola belajar anak-anak kita seperti apa, sehingga nanti pada saat pendampingan ke anak-anak kita lebih nyaman, anak-anaknya lebih enjoy, dan mereka lebih menikmati proses menghafal maupun merojaahnya di rumah. Nah, orang-orang yang dominan visual, kita bahas satu-satu ya. Orang-orang yang dominan visual ini suka belajar dengan indera penglihatannya sebagai alat utamanya, khususnya dalam menghafal Quran. Ini ada beberapa kelebihannya. Ada yang menghafal, otomatis mereka akan lebih menggunakan mushaf ya, atau menggunakan sesuatu yang bisa dilihat, bisa berupa video, bisa berupa lewat Zoom, seperti tadi Bunda Elia katakan, Ustazah Elia katakan mereka belajar lewat Zoom, itu merangsang indera penglihatannya mereka untuk belajar. Nah, kemudian kalau dengan mushaf, jadi orang-orang visual ini akan lebih mengandalkan mushafnya dibandingkan dengan MP3 gitu. Biasanya mereka suka dengan sesuatu simbol-simbol. Nah, dalam Al-Quran kalau untuk orang dewasa biasanya mereka menandai itu dengan warna-warni. Kemudian tadabbur ayatnya seolah-olah sedang menonton cerita film. Jadi mereka akan lebih mudah intinya adalah anak-anak kita itu akan lebih mudah menghafal dengan melihat ya, dengan menggunakan indera penglihatannya sebagai alat utamanya. Itu kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian bagaimana dengan gaya belajar auditori? Nah, selain visual, ada tipikal anak juga yang mereka tipikal orang auditori yang dominasi gaya belajarnya itu lebih kepada indera pendengaran. Nah, contohnya saja seperti anak saya dan saya pribadi juga sepertinya tuh cenderung ke auditori untuk proses menghafal Quran. Kenapa? Karena saya lebih senang menghafal sambil mendengarkan suara syekh-syekh gitu, syekh-syekh yang merdu suaranya. Nah, ini salah satu ciri ayah bunda, nanti bisa kita kenali di anak-anak kita. Ada anak yang suka sekali menghafal dengan mengeraskan suaranya. Nah, itu salah satu cara-cara, salah satu ciri-ciri anak yang gaya belajarnya itu versi auditori ya. Nah, mereka suka merojaah bareng-bareng sama temannya karena senang dengan itu. Tapi satu kekurangannya orang auditori, ketika ada suara yang mengganggu gitu, bising, itu mereka akan sangat terganggu. Itu salah satu ciri-cirinya. Kalau kita bisa mengenali itu, kita bisa menuntun anak-anak kita belajar dengan metode mereka, gaya belajar mereka, sehingga mereka lebih senang dengan itu dan mereka bisa menghafal lebih cepat dan merojaahnya jadi lebih bagus. Nah,
Nah, ini beberapa ciri-cirinya ya. Menyukai belajar dengan tanya jawab atau sambung ayat, menyukai tempat-tempat yang sepi, senang mempresentasikan atau menyimakkan hafalannya pada beberapa orang. Ini ciri-cirinya gaya belajar auditori. Silahkan kita lihat ke anak-anak kita dan kita dampingi mereka sesuai dengan gaya belajarnya mereka. Nah, selanjutnya ada juga tipikal anak-anak yang gaya belajarnya kinestetik. Nah, gaya dominasi belajar kinestetik ini mereka lebih menyukai belajar dengan melibatkan seluruh anggota tubuhnya, entah gerak tubuh, kepala, tangan, kaki, dan juga perasaan. Ya. Jadi rasa ya. Jadi anak-anak kinestetik ini cenderung biasanya ciri-cirinya itu mereka aktif ya. Kalau ada biasanya orang tua yang ngomong, Bu, anak saya kok susah menghafal, dia tuh setiap ditalkin itu pokoknya lari gitu. Itu gimana ya? Nah, itu ya, itu gaya belajarnya. Jadi gaya belajarnya itu anak kita itu termasuk anak yang kinestetik ya. Jangan sampai anak kita walaupun dia lari-lari, walaupun dia sambil goyang kiri kanan, tetapi ayat-ayat Quran itu ketika kita simakkan dalam bentuk lantunan audio, mereka tetap bisa masuk ke dalam memori mereka dan mereka bisa menghafalkannya. Makanya itu anak-anak kinestetik biasanya senang ketika dibacakan ayat-ayat Quran gitu, kemudian sambil kita usap belakangnya, terus sambil kita main ya, pokoknya gerak gitu, menyukai menghafal Al-Quran sambil melakukan aktivitas fisik, kemudian berjalan, atau dia menggerakkan ekspresinya dari satu ayat ke ayat yang lain, dan macam-macam ciri-cirinya. Nah, itu harus kita sebaiknya kita pahami gaya belajar anak kita. Jangan sedikit-sedikit kita menjudge anak kita, kok ini anak susah sekali ya menghafalnya. Mungkin kitanya sebagai orang tua kurang paham seperti apa gaya belajar anak kita, sehingga pada saat kita mendampingi mereka menghafal Quran, kita sendiri yang duluan stres gitu. Kalau kita paham ini, insya Allah kita dampingi anak kita sesuai dengan gaya belajar mereka, itu lebih bagus lagi dan lebih maksimal lagi. Nah, ini bisa dilihat ya Ayah Bunda, beberapa perbedaan antara anak-anak yang dominannya visual, auditori, dan kinestetik. Oh ya, sebelumnya satu lagi. Jadi tidak menutup kemungkinan satu anak itu punya kecenderungan misalnya visual auditori. Jadi nggak mesti visual aja, enggak. Jadi visual auditori, kemudian ada auditori kinestetik, visual kinestetik, macam-macam ya. Tapi ada memang yang lebih dominan gitu. Ada memang yang lebih dominan. Nah, ini yang harus kita cari. Nah, adapun ini bisa kita baca ya. Nah, adapun ide-ide untuk aktivitas belajar anak-anak. Jadi ini bisa diterapkan di mana saja ya Bunda. Bisa untuk pelajaran sekolah, mumpung lagi lockdown, anak-anak sekarang banyak di rumah sama kita orang tuanya. Jadi ini bisa jadi tips yang menarik juga buat kita sebagai orang tua untuk membersamai anak-anak. Nah, anak-anak yang dominannya visual, mereka tuh suka dengan gambar sebagai alat peraga, ringkas materi belajar dalam bentuk mind map. Kita buatkan aja itu di rumah ya, mereka belajar. Al-Quran juga seperti itu, kita buatkan flashcard gitu. Kemudian dalam bentuk video. Nah, video ini saya rasa sudah berjalan ya, apalagi kalau anak-anak yang sudah mulai aktif menggunakan metode pembelajaran webinar seperti menggunakan Zoom, seperti sekarang ini kita pakai Gemilang TV. Ini kan salah satu bentuk gimana orang visual pasti senang sekali karena bisa langsung lihat gitu. Nah, saya menyiapkan presentasi ini sebenarnya untuk memfasilitasi orang-orang yang visual juga, jadi biar ada gambaran. Kemudian auditori. Nah, gimana orang-orang auditori? Ide aktivitas belajarnya bisa sama-sama, misalnya untuk yang merojaah, ya kita merojaahnya interaktif gitu sama ustazahnya atau sama orang tua gitu. Kemudian kita rekam anak kita, ya, mereka bersuara, kemudian kita rekam. Itu senang sekali mereka. Jadi mereka ketika belajar rekam suara si anak dan minta ia mendengarkan kembali. Nah, hal ini penting untuk mereka nanti bisa jadi paham terhadap itu. Nah, kemudian untuk anak-anak yang tipikalnya kinestetik, karena mereka senang bergerak, jadi gerakan tubuhnya itu sangat penting buat mereka. Jadi ketika mereka misalnya belajar kosakata dalam Al-Quran, ya misalnya kita talkinkan per kata. Nah, coba gunakan gerakan badan kita gitu, sambil kita sampaikan ke anak-anak. Jadi mereka tuh senang ketika banyak bergerak. Nah, kita bikin role play, Ustazah saya jadi gurunya, kemudian ada adiknya yang jadi
murid-muridnya, santri-santrinya. Nah, bikinlah kegiatan seperti itu. Jadi jangan menuntut bahwa saya tidak bisa mendampingi anak saya karena saya bingung, ustazanya yang paling tahu. Ya masa iya ya. Secara ini masa iya ustazanya lebih tahu anak kita daripada kita sendiri sebagai orang tuanya. Soalnya kita perlu ingat ya ayah bunda bahwa sejatinya anak-anak itu adalah tanggung jawab kita. Jadi ketika ada kondisi seperti ini, yang seperti lockdown seperti ini, harusnya kita itu petik hikmah bahwa insya Allah kalau ustazanya saja bisa mendampingi anak-anak yang banyak dalam satu kelas, masa kita mendampingi 1-2 anak aja nggak mampu. Mungkin bisa saja kita belum tahu tipe belajar anak kita seperti apa, gaya mereka belajar seperti apa, gaya mereka menghafal Quran seperti apa, sehingga kita kebingungan. Nah, kalau kita udah ada gambaran seperti ini, insya Allah kita bisa lebih maksimal lagi mendampingi anak-anak kita. Nah, itu mungkin dari saya, nggak usah panjang lebar ya dok. Insya Allah ini sudah bisa ada bayangan sendiri. Nanti banyak sih sebenarnya pola-pola belajar itu banyak. Nanti dilihat dari berbagai perspektif aja. Kalau ini secara umum saja yang ada di dalam yang langsung disebutkan dalam Quran. Tuh ya, cukup mungkin dok dari saya. Kalau misalnya ada pertanyaan silakan ditulis saja di kolom komentar. Ya, terima kasih Bunda Awa. Jadi luar biasa ya, luar biasa pemirsa sekalian. Jadi ada visual, ada audio dan kinestetik. Yang menarik tadi kalau visual itu suka dengan gambar, video, sementara audio itu suka dengan suara, murotal dan lain-lain, kinestetik dengan sentuhan, dengan gerakan gitu ya. Jadi ke pemirsa sekalian kita langsung bisa cek ke antum semua yang hadir, ayah bunda yang lihat. Bagi yang terganggu dengan suara ayam atau sangat, berarti Anda adalah orang audio ya. Ya betul. Kita bisa tebak-tebakan di sini dok. Yang merasa terganggu dengan suara bising-bising ayam. Luar biasa ya. Ya ini sangat menarik. Ayah bunda yang ada di rumah, mulai saat ini, nanti mungkin slide tadi bisa di-share di fanpage resmi kita, bisa ya Bunda Awa, boleh? Siap, boleh, silakan. Boleh ya. Jadi ayah bunda yang menonton jangan khawatir, slide-nya nanti bisa kita share gambarnya di Rumah Tahfidz. Silakan kunjungi fanpage kita resmi Rumah Tahfidz Gemilang dan bisa dijadikan untuk mulai melihat dan memperhatikan anak masing-masing, putra putri masing-masing kira-kira tipe apa. Karena kalau kita tahu, dan tadi ada kombinasi juga ya antara kinestetik, visual atau apa. Nah coba ayah bunda perhatikan, dan begitu kita tahu, insya Allah nanti akan sangat nyaman dan sangat enak pola pembelajarannya karena anak-anak juga jadi senang ya. Gitu ya Bunda Awa ya? Iya betul sekali dok. Dan di Rumah Tahfidz Gemilang tiga-tiganya ada ya Bunda Awa? Visual, audio, kinestetik, tiga-tiga ada ya? Insya Allah semua tiga-tiganya ada. Proses pembelajaran kita di Rumah Tahfidz Gemilang insya Allah melingkupi ketiga hal ini. Jadi visualnya dapat, auditorinya dapat, kinestetiknya juga dapat. Insya Allah. Insya Allah ya. Baik, ya bunda sekalian, luar biasa. Ada beberapa pertanyaan tentang terkait cara belajar anak. Sebenarnya masih ada lagi ya tentang introvert, extrovert, masih banyak. Ya, mungkin kita sampaikan di Gemilang TV di acara parenting Quran di hari Kamis ya. Sampaikan, dan jangan lupa pemirsa sekalian ya bunda, sampaikan acara ini ke saudara kita semua agar kita semakin semangat, karena kalau kita menghafal sendiri memang kurang semangat. Sampaikan kepada bunda, tonton terus setiap hari Kamis jam 1 siang bersama para pengelola Rumah Tahfidz di Gemilang TV. Insya Allah kita sama-sama menimba ilmu, kita menjadi para penghafal Al-Quran ya. Terakhir di penutup acara silakan Bunda Elia, mungkin tips atau motivasi 1 menit sebagai closing statement untuk ayah bunda yang ada di rumah. Ya, silakan. Oke, baik. Di sini saya hanya ingin memotivasi untuk semua orang tua yang ada di rumah. Kita tetap semangat mendampingi anak selama pandemi COVID-19 karena ini merupakan momen langka. Ini momen langka di mana kita bisa memanfaatkan waktu lebih banyak bersama anak-anak, membersamai anak-anak, mentadaburi, menghafal Al-Quran. Insya Allah kita akan mendapatkan manfaat yang lebih banyak. Sekian. Ya, baik. Terima kasih Bunda ya. Mudah-mudahan ya Bunda senantiasa semangat. Kita beralih ke Bunda Silvi.
1 menit closing statementnya, motivasinya, silakan Bunda. Ayah bunda semuanya semoga tetap semangat ya, jangan pernah putus asa. Sampaikan barangkali ada kesulitan, terutama dengan para ustazah yang ada di rumah Tafsir Gemilang. Insya Allah yang belum mendaftar pun silahkan untuk konsultasi, karena justru dengan adanya lockdown ini adalah kesempatan emas kita, terutama di bulan Ramadan ini, mendekatkan diri kita dengan Al-Quran. Insya Allah itu, jangan lupa ya, kalau sesuatu yang memang diniatkan dengan sungguh-sungguh pasti selalu ada jalan. Wah, Masya Allah ya. Baik, terima kasih Bunda Silvi. Dan terakhir dari Bunda Awa, silakan untuk motivasinya 1 menit. Ya, baik Dok, saya tutup dengan petikan dari Quran Surah Al-A'raf ayat 179. Walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adallu ulaika humul ghafilun. Dan sesungguhnya kami jadikan untuk isi neraka jahanam kebanyakan dari jin dan manusia. Mereka mempunyai hati, tapi tidak dipergunakannya untuk memahami ayat-ayat Allah. Dan mereka mempunyai mata, tapi tidak dipergunakan untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Dan mereka mempunyai telinga, tapi tidak dipergunakannya untuk mendengar ayat-ayat Allah. Mereka itu adalah sebagai binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lalai. Jadi, jangan sampai kita punya indera yang luar biasa diberikan kepada Allah secara visual, auditori maupun kinestetik, tapi kita tidak manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Apalagi ini di bulan suci Ramadan. Terima kasih Dr. Eka, saya kembalikan ke Dr. Eka. Ya, terima kasih Bunda Awa, luar biasa. Pemirsa sekalian, tema hari ini saya kira cukup manfaat ya. Ternyata ada hati, ada mata, dan ada telinga yang akan kita pertanggungjawabkan di akhirat kelak. Dan di Al-Quran ternyata sudah jelas bahwa sebaiknya ketiga hal itu digunakan untuk memahami ayat-ayat Al-Quran. Sekali lagi kita doakan agar seluruh ayah bunda yang ingin memiliki anak-anak para penghafal Quran dimudahkan oleh Allah dan senantiasa sehat dan penuh keberkahan. Kita ucapkan terima kasih kepada para narasumber yang telah hadir. Terima kasih Bunda Awa, terima kasih Bunda Silvi dan Bunda Elia, serta Bunda yang ada di Kendari. Mari kita sama-sama akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini begitu banyak orang yang berilmu tapi tidak berakhlak. Pengaruh TV, pengaruh YouTube dan lain sebagainya itu sangat-sangat di luar kontrol kita. Pornografi, LGBT, kalau kita tidak menanamkan ya kebaikan, maka keburukan itulah yang akan muncul. Dan tentunya untuk mencintai Al-Quran kita harus memilihkan tempat yang tepat, sekolah yang tepat, pengajar yang tepat. Kami mencoba untuk mengembalikan khitoh pendidikan Islam sebagaimana pendidikan Islam yang berbasis pada Al-Quran yang dilakukan pada zaman keemasan Islam dahulu. Banyak para orang tua yang mengkhawatirkan nanti anak saya depresi, tidak ya. Justru mereka sangat lucu karakter kepribadiannya semakin kuat dan dia tetap bahagia sebagaimana fitrahnya seorang. Kita tidak bisa tahu prestasi apa yang akan diberikan pada anak-anak kita, tapi Quran insya Allah akan memberikan prestasi. Beberapa ada yang menyajikan kemampuannya bernyanyi, kemampuannya berkreasi dan sebagainya, tapi anak saya kemarin berani untuk menampilkan murojaahnya, hafalannya. Tiba-tiba dia maju, terus dia baca surat An-Naba, dan itu luar biasa bagi lingkungan sekitar saya. Rumah Tahfidz Gemilang ini memang fokus dan spesial membina anak-anak di usia balita dan usia anak-anak. Berbeda ya kurikulumnya, pembelajarannya dengan lembaga pendidikan PAUD atau TK. Di sana kita siapkan multimedia, tempat yang nyaman dengan program yang sudah teruji.
dengan metode yang udah terbukti. Mimpi ayah bunda semuanya untuk menjadikan putra-putrinya sebagai hafiz, Allah kabulkan melalui wasilah Rumah Tahfiz Gemilang Indonesia. Kami tunggu kunjungan ayah bunda sekalian dan kami akan menerima putra-putri ayah bunda dengan sebaik-baiknya.